udah capek naik, udah lelah lah naik itu. Iya kan, pakai tangga ya? Iya, pakai tangga. Tiba-tiba di pintu dia udah berdiri. Katanya, buka dulu cadar kamu. Ya, saya kan pakai cadar ya di sini. Terus udah saya buka. Loh, katanya, kamu kan bukan orang Indonesia. Datanglah SMS 10.000. Innalillahi. Saya waktu itu kayak mati Sudah nggak seketika. ada power. Iya, lemas gitu. Bayangin sahabat salam 10.000 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sahabat semua sehat ya. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Dan di video kali ini alhamdulillah sahabat salam bisa bersilaturahmi ke kediamannya Umi Yasmin Channel. Dan insya Allah sebentar lagi sahabat salam mau ngobrol-ngobrol santai bersama beliau. Dan insya Allah sahabat salam akan mengupas tuntas perjalanan beliau berada di Arab Saudi. Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya, agar tambah semangat bikin video-videonya. Dan jika ada pertanyaan seputar Arab Saudi, silahkan komen di kolom komentar, atau bisa DM saya secara langsung di Instagram Sahabat Salam. Dan Sahabat Salam mau memperkenalkan YouTuber yang dari kota Taif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Atas nama siapa? Saya kalau langsung channelnya ya, saya Umi Yasmin Channel. Beliau namanya Umi Yasmin Channel. Kalau boleh tahu dari mana asalnya Umi Yasmin? Saya dari Nusa Tenggara Barat, bagian Bima ya. Bima ya? Ya, Bima. NTB ya. NTB ya. Kalau boleh tahu Umi Yasmin Channel ini sudah berapa lama sih kerja di Arab Saudi? Saya kalau dihitung sampai sekarang udah 20 tahun. Oh, Masya Allah, udah lama banget. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gini ya, Umi, manggilnya gimana enaknya? Ya, apa aja lah bisanya. Umi atau Umi Yasmin, Mbak Yasmin, Umi Yasmin ya? aja, Umi Umi Yasmin. aja. Jadi gini, saya mendengar kabar dari teman-teman YouTuber yang ada di kota Taif. Sampian ini karena banyak sejarah atau banyak cerita unik yang pernah dialami oleh Umi Yasmin Channel. Makanya sahabat salam itu tertarik ingin ngobrol-ngobrol bersama beliau perjalanan semasa masuk ke Arab Saudi dan kisah suka dukanya selama berada di Arab Saudi. Kalau boleh tahu profil Umi Yasmin sih barusan bilang udah 20 tahun ya. Betul. Apakah bersama keluarga atau sendiri di sini? Ya, awalnya kan sendiri ya. Pertama datang dari Indo ke sini sendiri. Iya. Terus dengan berjalannya waktu saya ketemu sama ini suami yang sekarang ini ya. Suami ketemu sama suami, nikahnya di Indo, terus kan sama-sama tadinya di sini. Akhirnya kan pulang. Suami pada saat itu kan pulang cuti. Kalau saya waktu itu pulang NHI. Terus suami saya pulang, kita nikahnya di Bima. Akhirnya kesini lagi suami saya. Berjarak 8 bulan, saya dikirimlah visa. Masih visa majikan itu yang dulu gitu. Saya kan ngomong lah setelah menikah, saya telepon lagi majikan itu. Saya mau ke situ lagi, tapi alhamdulillahnya majikan kirim visa itu. Oh, Masya Allah, iya. Ternyata baik banget majikan. Iya, alhamdulillah, ya. Kirim visa. Terus itu visa itu kan prosesnya sama suami, karena di sini saya ngasih nomor suami, akhirnya mereka komunikasi, akhirnya keluarkan visa itu. Berarti satu majikan dengan suami atau? Enggak, saya tadinya kan visa perumahan. Iya. Suami saya kan visanya perusahaan istilahnya. Oh, beda ya. Iya, beda. Terus sampai sekarang masih sama satu majikan atau beda majikan? Udah keluar dari majikan yang lama. Ya, pertamanya kan saya di waktu punya anak 2 kan tanggungan majikan. Alhamdulillah sahabat itu anak pertama saya di desa majikan. Maksudnya kan kita sebagai pembantu perumahan kan itu kalau masuk rumah sakit itu kan nggak pakai biaya karena statusnya pembantu gitu, dimasukin ke rumah sakit pemerintah waktu itu. Pertama masuk ke rumah sakit pemerintah, di kedua juga masuk ke rumah sakit pemerintah. Berhubung saya kan majikannya kan nenek, orang tua itu jompo waktu itu. Katanya kamu sebaiknya nunggul aja ke suami katanya. Karena saya kan udah tua, udah nggak bisa lagi kan tadinya kan saya kerja di majikan itu 6 tahun di majikan itu. 6 tahun di majikan, saya ketemu sama suami, akhirnya kan datang
masih kerja di situ. Iya. Terus itu juga yang punya anak itu masih di situ. Akhirnya karena saya hamil disuruh ikut suami waktu itu. Terus sampai sekarang ini masih maksudnya masih di majikan itu Ya, ini atau kan saya keluar? ceritanya awalnya. Awalnya itu saya cerita awalnya dulu Iya. bisa keluarnya dari majikan itu. Udah saya punya anak, kan saya semenjak punya anak kan nggak boleh balik lagi ke majikan. Iya, itu Disuruh ya. sama suami. Betul. Akhirnya saya lama kelamaan disuruh Keluar gitu. Iya, akhirnya dapat rumah ini ya. Iya, dapat maksudnya nunggu ke suami, hanya tinggal sama suami. Tapi masih sama majikan? Enggak. Atau visa bebas? Visa bebas. Oh, sudah visa bebas. Itu visa sama suami, murafik istilahnya. Murafik itu. ya? Ya, murafik. Iya. Jadi berarti untuk saat ini bersama suami sudah hampir 9 tahun ya? Berapa tahun? Nah, Sudah sama suami dari 2014. dari 2014 sudah Iya. 14 tahun ya. Iya, gitu. Masya Allah udah lama banget ya, Ya, sahabat. alhamdulillah. Terus ini yang menarik banget karena saya dapat kabar dari teman-teman katanya banyak sejarah-sejarah atau perjalanan yang sangat unik sekali yang buat sahabat Salam itu penasaran banget karena beliau juga salah satu TKW yang menurut sahabat Salam itu sukses ya. Kalau boleh tahu untuk sementara tugas atau pekerjaan hari ini kerja apa? Saya dibilang kerja jam-jaman atau kerja harian gitu. Yang setiap harinya dipanggil sama majikan, ini siapa yang butuh sekarang saya datangin gitu. Oh, Iya. jam-jaman ya. Jam-jaman ya. Jadi untuk para sahabat yang belum tahu di Arab Saudi itu ada 2 pekerjaan. Iya. Pertama, biasanya kalau sama majikan biasanya tinggalnya sama majikan. majikan. Tapi kalau misalnya kerja harian, Iya. kerja jam-jaman itu biasanya tinggalnya itu di luar majikan Di ya. luar majikan, iya. Jadi kalau misalnya ada majikan yang manggil, Iya. kita datang Iya. gitu. Tapi kalau untuk misalnya bersama majikan, kerja bersama majikan biasanya sudah dapat camp atau rumah dari majikan. Iya, ya? kalau masih bersama majikan, semuanya kan ditanggung majikan Ah. karena kita ada di rumah itu. Kalau kita udah keluar dari majikan, kita harus ngontrak sendiri. Semuanya tanggung pribadi ya. Pribadi ngontrak sendiri. Karena melihat rumahnya, masya Allah tabarakallah, ini luas banget loh sahabat. Saya baru saja saya barusan masuk ini sudah kayak nggak percaya ini rumahnya bener atau enggak karena luas banget, ada beberapa kamar dan ternyata kata beliau itu memang rumah hasil ngontrak sendiri Iya, ya. ngontrak sendiri. Iya. Kalau boleh tahu kalau kerja jam-jam itu sahabat salah penasaran kira-kira untuk 1 jamnya itu berapa kalau di daerah sini gitu Taif, ya. iya. Kalau daerah Taif kan beda orang juga, beda harga ya. Ada yang harganya 40, ada ya rata-rata sih 40 45, tapi kalau saya 45. 45. Iya. Kalau di uang indukan ke berapa ya kira-kira? Ya hampir 200 ya. Hampir Sejam. ya 170 ya. Iya, 170 ya sekira-kira. Kira-kira kalau tiap hari nih Umi Yasmin, saya penasaran kira-kira untuk setiap hari itu normalnya kerja berapa jam sih? Ya untuk sekarang sih ya karena lockdown masih Iya. sepi gitu. Kalau sebelum ini sih Ya sebelum alhamdulillah lancar. normalnya gitu, sebelum Iya, lockdown. normalnya itu alhamdulillah tetap kerja sih. Alhamdulillah saya. Berapa jam kira-kira? Kadang ya, itu kalau masalah jamnya itu kan tergantung kita kuatnya. Kalau misalnya Iya. masih banyak kerjaan di majikan, kita masih kuat, masih diterusin. Oh, Tapi gitu. kalau kita udah merasa capek, bisa diulangin besok. Ya bisa juga sehari sekuat saya bisanya biasanya 7 jam, 6 jam gitu ya. Berapa ya kalau lumayan ya, masya Allah ya. Ya kalau 6 jam aja kan udah 265. Ya 1 hari 1 juta. Iya. Kalau boleh tahu nih, kepo banget. Kalau kira-kira kalau 1 bulan ini kalau misalnya normal pas dapat jabun aktif, Iya. itu pelanggan gitu. Iya. Kira-kira berapa duit nih? Ya Allah jadi malu nih sahabat-sahabat. Iya biar sahabat-sahabat ini karena pastinya tidak lepas dari kesemangatan orang yang mau bekerja. Iya, betul, iya. Kalau kita semangat, insya Allah kita mengais rezeki dengan semangat, insya Allah juga hasilnya akan Iya, betul sih, iya. melimpah gitu. Iya. Ya. Pokoknya kita kalau udah keluar dari majikan kita harus semangat, dan semangat itu saya setiap hari kan kerja ya, dan dari semangat saya itu dari bisa sebulan itu biasa 9.000, maaf. Masya Allah. Bukan ria ya teman-teman. Iya, biar terinspirasi Iya. juga untuk para Iya. sahabat agar kita juga sebagai TKI ataupun TKW agar tetap Iya. semangat, khususnya karena sebagian besar nih ada teman-teman yang menonton dari Iya, betul. Indonesia ataupun yang sudah ada di Arab Saudi, ada juga sebagian yang memang kerja dengan majikan Majikan, atau seperti yang Umi Yasmin alami ini, ada Iya. yang kerja jam-jaman. Jadi mungkin nggak jauh berbeda ya, banyak teman-teman yang bekerja
bekerja dengan sambian gitu. Iya, Tapi karena kalau misalnya 9.000, Masya Allah ya, kita kalikan aja udah hampir 35 juta ya. tapi kan ada di sisi Iya. lainnya juga banyak pemasukan, banyak juga pengeluaran Betul sahabat-sahabat ya. banget, karena perlu diketahui untuk para sahabat semua, di sisi lain gaji besar juga pengeluaran besar karena beliau ini juga ngontrak iya, rumah pribadi ngontrak, ya. iya, ngontrak sendiri. Untuk kebutuhan pribadi Ya, untuk juga. kebutuhan. Di samping itu kan sekarang kontraknya mahal. Ada juga yang murah karena kasihan ke kita yang, tapi di yang saya tempati sekarang memang mahal. Kalau boleh tahu rumah segede ini kira-kira berapa duit ini untuk 1 bulan? 1 tahun atau? 1 tahunnya itu 8.000. Oh, 8.000. Iya, 8.000. Ini luas banget loh, Masya Allah, tabarakallah. Dan memang di kota Thaif ini agak sedikit lebih murah ya dibandingkan dengan di kota Jeddah, karena di kota Jeddah ini termasuk kota metropolitan, jadi agak lebih mahal. Iya, betul. Iya, untuk masalah kontrak rumah ataupun biaya hidup gitu. Dan kalau boleh tahu, ada nggak kisah menarik selama bekerja di Arab Saudi? Entah ada masalah dengan majikan, entah nggak diterima sama customer gitu, ada nggak? Ya, tentu ada ya sahabat-sahabat. Karena kita kan setiap hari keluar masuk rumah orang ya. Iya. Jadi ada nih cerita Unik atau iya? Iya, cerita waktu itu saya kerja. Terus majikan itu saya udah naik, rumahnya itu udah 3 tempat. Iya. Udah capek naik, udah lelah lah naik itu. Iya, kan pakai tangga ya? Iya, pakai tangga. Tiba-tiba di pintu dia udah berdiri. Katanya, buka dulu cadar kamu. Ya, saya kan pakai cadar ya di sini. Terus udah saya buka. Loh, katanya, kamu kan bukan orang Indonesia, katanya. Karena saya kan mintanya orang Indonesia. Terus saya jawab, saya kan orang Indonesia. Enggak, kamu bukan orang Indonesia, kamu orang Pakistan. Kamu orang Bengali, katanya. Malah dibilang Bengali juga. Terus saya bilang, ini saya Indonesia. Dia bilang, siapa Masih ya? belum percaya? Iya, masih belum percaya. Terus saya kan punya saudara di samping itu masih cadar. Terus saya ngomong, coba dia buka itu saudara saya, mirip nggak saya orang Indo? Setelah dibuka, malah dia bilang, ini juga bukan saudara kamu, katanya. Padahal Jadi, saudara asli saudara ya? asli gitu. Ya, karena memang terus terang ini raut muka Iya. beliau ini kayak orang-orang Arab gitu. Iya. Karena hidungnya mancung, mohon maaf ya, karena memang betul-betul raut mukanya itu nggak kayak orang Indonesia. Kalau normalnya orang Indonesia kan agak sedikit itu ya. Iya. Hidungnya itu, kalau beliau itu memang mancung banget, jadi Iya. looknya itu kelihatan kayak orang Bengali atau Pakistan dan Iya, betul. orang Arab gitu. Iya, kebanyakan saya di sini tuh bilangnya Pakistan, nggak percaya sama sekali kalau orang Indo itu. Oh iya kan? Iya, nggak Unik percaya. banget ya. Iya. Dan akhirnya pasti diterima ya. Akhirnya ya udah, katanya yang penting kerjanya bagus, gitu Oh, aja. Masya Iya. Allah. Dan kalau boleh tahu nih, apa sih suka dukanya bekerja di Arab Saudi? Mungkin Iya. dari sukanya dulu atau dukanya terserah. Iya. Kalau disukanya kan saya di sini kan sama saudara ya. Iya. Nah, banyak saudara, jadi terasa happy aja gitu. Oh, sama saudara? Iya, di sama sini? saudara, alhamdulillah Masya kasaran. Iya. Allah. Iya. Kalau boleh tahu berapa bersaudara? Saya 8 bersaudara. Hmm. Terus di sini ada 5 saudara. Ya Allah ya. Iya. Jadi aduh, bener banget, pantesan beliau itu kayak di sini itu sudah kayak di rumahnya sendiri Iya, ya. Karena alhamdulillah. melihat saudara-saudaranya di sini Iya, semua di sini ya. gitu. Masya Allah. Ya, di sini lah 5 saudara. Jadi ada yang sama saya, ada yang ngontrak sama suaminya gitu. Jadi merasa ada di kampung, Iya, merasa ada betul di kampung banget gitu, iya. Keluar masuk itu melihat saudara terus Iya ya. gitu, iya. Masya Allah. Terus kalau dukanya ya, Hmm. kalau dukanya ada sih. Kemarin saya ada cerita apesnya sahabat salam. Iya, kalau apa sih masalah Kemarin salam? itu waktu di lockdown itu kan, waktu di lockdown itu saya kan waktu itu nggak boleh ketemu saudara, nggak boleh keluar rumah kan kita Iya, kan, karena ada batasan dari pemerintah Arab iya, Saudi. ada ya. batasan. Terus saya itu entah kenapa waktu itu saya kepingin ketemu sama saudara gitu, karena kan beda rumah. Saya keluar rumah itu jam 4 sore gitu. Iya. Kan di situ kan jam 5 kan, jam 5 ya. Batasnya itu ada yang sampai jam 5 sebelum maghrib. Iya, sebelum maghrib iya. gitu. Setengah 5 apa jam berapa lah. Iya. Saya tuh nggak kepikir waktu Soalnya itu. beda-beda, kadang di kota Jeddah lebih sedikit dan hampir sama gitu. Iya, pokoknya waktu itu saya keluar dari rumah tuh jam 4 sore. Hmm. Kayaknya itu jam 5 itu, jam Iya. 5. Biasanya jam 5 sih. Jam 5. Iya. Terus saya itu dari rumah itu kan ke Begala Indo lagi, mampir ke Begala Indo, ke toko Indo. Berhubung saya ke rumah saudara, kepingin lah bawa Oleh-oleh gitu oleh ya. gitu. Saya mampir lama di sana itu.
Saya jadi nggak ingat itu kalau ada batas waktunya. Habis dari Begalang Indah saya udah yoro ini udah waktunya. Akhirnya saya cepat-cepat kan naik mobil. Pas saya ngambil jalur utama, jalan raya besar, terus adalah razia di depan saya. Saya mau mundur udah nggak bisa, mau maju juga kena gitu. Akhirnya pasrah dalam arti udah gemetar duluan sahabat salam Masya gitu. Allah. Terus Karena mengingat waktu itu kan 10.000 dendanya. Siapa yang melewati batas waktu dia akan didenda ya. 10.000. Nah, akhirnya di depan mobil saya udah jalan, saya masuk. Terus polisi itu nggak banyak nanya, cuman hati nih minta igoma atau KTP saya, ya. KTP sama SIM ya istilahnya ya, SIM itu. Langsung difoto tuh SIM, disuruh jalan gitu. Disuruh nggak komplain sedikit gitu. Kan cuma nanya mana surat jalannya, kan ada kan surat jalan kalau ada istimaro ya. Iya, surat jalan kalau ada orang yang mau keluar kan ada itu surat jalan dari pemerintah. Iya, ada surat jalan waktu itu. Siapa yang mau keluar rumah? Soalnya biasanya kalau yang keluar itu setahu sahabat salam itu yang memang berhubungan dengan orang sakit, pekerjaan, dan memang harus tertera dari pemerintah Arab Saudi. Iya, gitu. dia itu menanyakan itu, sementara kami nggak ada. Karena kita menjawab nggak ada, langsung minta itu dipoto, disuruh pergi. Sampai saya udah mohon ke polisi itu. Karena kan udah kepikir nih bakal 10.000 sahabat salam. Udah nggak kerja kan, iya, apalagi situasi lockdown. Iya, seperti euro. Jangankan buat bayar itu, buat makan tiap hari aja susah kita waktu banget. itu. Akhirnya kata saya, tolong Pak Polisi jangan sampai dicatat. Ya, katanya udah jalan. Terus saya itu kan waktu itu kan udah dekat polisi. Kan saya punya tentengan belanjaan itu. Sama suami saya disuruh pangku biar percaya. Kalau pulang belanja mungkin dimaafkan karena kita butuh makan kan, karena nggak bisa keluar. Tetap aja nggak bisa, nggak ada ampun. Akhirnya kan saya ke rumah saudara, udah ketemu saudara kan, udah lupa yang tadi kan, happy sama saudara. Ketemu saudara senang gitu ya. Pas jam 3 subuh datanglah SMS 10.000. Innalillahi. Saya waktu itu kayak apa? Mati Sudah nggak ada power. Lemas gitu. Bayangin sahabat salah 10.000 itu udah nggak kerja. Iya 3 bulan waktu itu nggak kerja berapa itu. Iya. Masya Allah. Terus kita udah berusaha minta bantuan ke orang luar yang atau penduduk sini. Katanya mau bantu, ternyata nggak bisa karena suratnya itu udah masuk ke pusat. Pemberitahuan denda itu udah masuk ke pusat. Sebetulnya bisa bagi orang sini itu karena kalau orang Arab penduduknya sini itu bisa membantu karena sama-sama sini bisa lah beralasan gini-gini kan, tapi sebelum masuk di pusat karena pelanggaran itu sudah masuk di pusat dan kita sebagai ajnabi mungkin tidak bisa mengkomplain ya. Iya, saya tuh pernah telepon Amir juga karena punya teman yang majikannya Amir. Dia tuh Masya Allah banget, tetap nggak bisa ya. Karena di sini tuh taat sama aturan. Betul banget. Jadi itu yang paling saya kagumi, saya banggakan dari pemerintah Arab Saudi itu. Pemerintah Arab Saudi itu bagian kepolisian tidak main-main dengan kita. Mungkin di Indonesia masih aja. Iya, padahal itu yang saya telepon tuh Amir loh, Sultan. Masya Allah. Kalau sudah melanggar, sudah didenda, nggak boleh tidak. Nggak boleh. Terus katanya ini udah nggak bisa karena udah pusat siapapun yang melanggar tetap mengikuti aturan. Betul banget. Itu yang saya salut dari pemerintah Arab Saudi. Jadi tidak ada main-main dengan duit. Nggak ada. Jadi kita sebagai pendatang juga nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, mau tidak mau ya kita harus bayar gitu. Iya, jadi apesnya saya itu udah pas membayar, saya melihat duit saya udah numpuk 10.000 tuh, bayangin 10.000 uang 45 juta. Iya, pada saat itu kan lagi besar dolarnya, kursnya itu. Ya begitulah hidup ini kan. Walaupun demikian sahabat kan kita harus tetap semangat. Betul banget. Mungkin yang duit itu mungkin bukan rezeki kita. Pasti insya Allah dengan dikeluarkan rezeki itu insya Allah pasti diganti dengan yang lebih baik. Karena kita kan hidup mati udah diatur. Betul bahkan banget. Dengan apesnya saya tadi. Yang pasti kita tetap semangat, jangan merasa down dengan apa yang sudah kita alami, tetap kita optimis. Insya Allah kalau kita semangat dengan apa yang kita lakukan, pasti akan menuai hasil yang lebih baik lagi. Dan tentunya setiap petugas tidak mau main-main juga. Dengan hukum. Dan pemerintah Arab Saudi juga hukum keras di sini. Kalau misalnya kita melanggar juga
akan Di lebih sini keras nggak lagi gitu. pandang bulu di Iya, sini tuh. itu hebatnya di pemerintah Iya. Arab Saudi, siapapun yang kena pasti akan dikenakan sanksi Iya juga. betul, iya. Dan itu sudah peraturan dari pemerintah Arab Saudi gitu, apalagi Iya. tentang masalah jam jam keluar Iya, gitu. itu juga sebagai pembelajaran bagi sahabat-sahabat Betul. ya, kalau udah ada aturannya kita nggak boleh melanggar. Iya, Ya. harus mengikuti peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, karena pemerintah Arab Saudi tidak pernah main-main Iya, dengan tidak pernah kita. main-main dengan Masalah hukumnya. hukum itu paling nomor satu, Masya Iya, Allah, betul, tabarakallah. iya. Dan mudah-mudahan untuk beliau, untuk Umi Yasmin Channel, karena beliau juga punya channel namanya Umi Yasmin Iya, Channel, oke. mudah-mudahan rezekinya diganti dengan Iya, yang lebih baik. amin. Yang penting tetap semangat. Amin. Dan betul apa yang disampaikan oleh Umi Yasmin Channel, ini menjadi pelajaran Ini untuk pelajaran, iya. beliau dan untuk kita semua, iya. agar selalu mengikuti aturan yang diterapkan iya. oleh pemerintah Arab Saudi, agar kita hidupnya santai, nyaman, dan pastinya ketika kita betul-betul mengikuti, pemerintah juga akan respect terhadap kita, akan peduli Iya, terhadap betul, kita. betul sekali ya Masya sahabat-sahabat. Allah, Iya. tabarakallah. Iya. Nah, sahabat, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk tambah semangat bekerja, tambah semangat untuk berusaha, bertambah semangat menggapai impian yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Iya, ya, mohon terima maaf kasih kalau juga, ganggu nggak ya. apa-apa. Jadi sekali lagi untuk para subscriber setiaku, dukung terus channel kami, khususnya Umi Yasmin Umi Channel. Yasmin Channel. Berikan dukungan yang terbaik untuk Umi Yasmin Channel, Iya. agar beliau tambah semangat berbagi informasi seputar Arab Arab Saudi. Dan kami dari kediamannya Umi Yasmin mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you next video, bye bye.